malam, salam pemberdayaan saudara. Selamat berjumpa kembali bersama saya Eva Karolin. Kali ini di Spesial Dialog. Spesial Dialog kita malam hari ini kembali tema besarnya adalah tentang lingkungan. Dan kita akan membahas upaya pemulihan gambut masih jauh panggang daripada api. Nah, mengapa tema ini yang diangkat? Untuk mengelaborasi tema ini sudah hadir dua orang narasumber bersama saya di studio. Mari kita sapa dulu tamu saya malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kak Eva. Baik, saya perkenalkan dulu dari yang ujung. Akhirnya saya ditemani dengan yang perempuan malam hari ini. Ada Pelagia Nemesis Gayu. Halo. Malam hari ini Gayu, nama panggilan akrabnya ya? Ya, Gayu. Hadir sebagai tim pemantau restorasi gambut Kalimantan Barat. Apa kabar? Baik, Sehat? Tuhan ya. Baik, selanjutnya yang juga sudah tidak asing di layar kaca Ruai TV, selalu hadir bersama kita jika sudah berbicara tentang lingkungan, ada Bung Hendrikus Adam, Kadif Kajian dan Kampanye Walhi Kalimantan Barat. Apa kabar Bung Adam? Kabar baik, Kak Eva. Oke, Ya, Anda sehat. tidak membawa catatan-catatan panjang soal lingkungan kita atau sudah ada catatannya malam Iya, ini? saya kira nanti juga bagian kecilnya kita akan sampaikan ulas di sini. Oke, bagian kecilnya akan disampaikan. Ya. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu gitu ya. Ya. Nah, tema yang kita ambil malam hari ini adalah upaya pemulihan gambut masih jauh panggang dari api. Sebenarnya apa sih yang mau disampaikan kepada publik, kepada stakeholder yang terkait? Apakah pemulihan gambut yang selama ini dilakukan dengan semua mekanismenya, regulasinya ini seperti jalan di tempat atau sia-sia atau hasilnya biasa-biasa saja, nggak ada yang bisa dibanggakan atau bagaimana sih Bang Anang? Silakan singkat sebelum kita jeda. Iya, kejadian kebakaran itu terus terjadi dan berdampak luas ya, terutama pada bencana ekologis, kabut asap yang kemudian juga berdampak pada ancaman gangguan kesehatan. Dan kalau kita lihat sumbernya ada di mana, kejadiannya itu terjadi di gambut ya umumnya. Dan ketika gambut mengalami kebakaran di setiap tahunnya, itu mengkonfirmasi bahwa kondisi ekosistem gambut kita tidak sedang baik-baik saja. Dan karena itu upaya untuk menghentikan, memulihkan kerusakan yang ada maupun menjaga yang masih tersisa menjadi penting begitu. Oke, ini kan proses pemantauan dari Walhi ini kan kita tahu sangat intensif gitu ya yang dilakukan begitu. Nah, seberapa pentingnya sih pemantauan yang dilakukan oleh Walhi ini? Iya, kita menyadari bahwa gambut ini kan punya peran yang penting ya, juga genting bagi keberlanjutan kehidupan dan keselamatan kita. Ketika dia terjaga baik, maka dia akan berkontribusi bagi keberlangsungan kehidupan, termasuk juga soal iklim mikro maupun makro ya, lalu soal keanekaragaman hayati yang ada di situ, termasuk juga penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen ya. Tapi ketika dia mengalami kerusakan ya, maka tentu kemudian dia akan berdampak serius. Dan sebetulnya kalau kita bicara soal ekosistem gambut ini dalam kondisi alaminya yang belum mengalami kerusakan, dia sebetulnya nggak gampang mengalami kebakaran begitu, karena kan dengan karakternya yang cenderung basah gitu ya, lembab. Logikanya aja gitu logikanya ya. Sesuatu yang sering basah nggak gampang. Dan yang pastinya kemudian bahwa kan seringkali juga dikait-kaitkan nih gambut kemudian pelakunya petani begitu ya. Ya, yang pasti bahwa praktik pertanian terutama gilir balik melalui praktik berladang misalnya itu menghindari membuka gambut. Sehingga memang kalau kita lihat di Kalimantan Barat umumnya ekosistem gambut itu kan yang tidak terjamah sebetulnya untuk praktik pertanian berladang misalnya. Dan itu banyak lahan-lahan yang kosong ya. Nah, cuman kan kemudian memang seringkali lahan-lahan yang kosong yang tidak tergarap tadi, yang kondisinya alaminya bagus, itu seringkali juga kemudian dibalik nih menilainya sebagai lahan yang tidak produktif, ya tidak bertuan, misalnya lahan yang kritis,
dan harus diusahakan. Oke, baik, tahan sampai di situ. Kan malam hari ini Mbak Gayu juga ada di sini gitu ya. Mbak Gayu hadir sebagai tim pemantau restorasi gambut di Kalimantan Barat. Sebelum saya bertanya lebih lanjut begitu, mungkin boleh berbagi dengan pemirsa di luar sana, apa sebenarnya tim pemantau, apa yang melatar belakanginya, kemudian apa tujuannya, serta apa saja sih tugas-tugas dari tim pemantau tersebut. Silahkan Mbak Gayu. Jadi sebenarnya tim pemantau tuh latar belakangnya apa sih? Karena kan kita butuh kegiatan pemantauan. Nah, siapa yang mantau kalau nggak pemantau? Nah gitu. Sebenarnya tugas utama kita tuh menjadi tim pemantau. Nah, menurut kami sih penting ya dilakukan pemantauan ini seperti apa yang Bang Adam tadi katakan. Ini nggak akan terjadi dengan sendirinya gitu. Kalau nggak karena ulah gitu. Nah, tugas kita pemantau di sini nggak cuma melakukan pemantauan, tapi melakukan pelaporan juga. Maksudnya setelah melakukan pemantauan, kita akan menyusun laporan-laporan pemantauan, kemudian akan ibaratnya kayak diserahkan ke kantor gitu. Oke. Apakah perlu keterampilan khusus untuk melakukan pemantauan? Kemudian ketika turun ke lapangan begitu, apa aja yang kalian lihat di lapangan seperti apa gitu? Silakan Mbak Ayu. Untuk pemantau harus begini begitu sih nggak ada keharusan. Yang penting niat, tuh komitmen juga, terus bertanggung jawab itu pasti ya. Terus harus seenggaknya kita tertarik lah dengan isu itu. Biar kerja tuh juga dari hati gitu. Memang niat gitu loh, Kak. Apa lagi tadi? Apa yang kalian pantau di lapangan gitu? Yang kami pantau tuh pertama-tama seperti sumur bor, sekat kanal. Nah, di lahan gambut tuh seharusnya ya ada sumur bor atau sekat kanal gitu. Kita lihat apakah sekat kanal atau sumur bor ini dilakukan gimana ya, dikerjakan atau enggak, dibersihin apa enggak gitu, atau tertimbun rumputan gitu. Itu kan di hutan kan, nggak mungkin nggak ada tanaman di sekitarnya, pasti ada. Ini dirawat atau enggak, atau itu hanya ada sekedar ada tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah dirapiin, nggak pernah dirawat gitu. Biasanya kalian melakukan pemantauan itu di mana aja? Dalam beberapa waktu ini sih kita di Ketapang dan di Kayong. Di Kayong ya, di lahan konsesi atau di lahan seperti apa? Konsesi dan non konsesi. Konsesi dan non konsesi, ini penasaran saya nih. Nanti kita mau lihat hasil pantauan di lahan konsesi dan non konsesi itu apa yang terjadi. Nah, sebelum kita jeda ke Bang Adam lagi, Bang, kalau sampai dengan hari ini begitu, kalau satu kalimat yang saya minta dari Bang Adam terkait dengan upaya pemulihan gambut antara yang dilakukan oleh stakeholder, kemudian baik dari diperhatikan juga dari teman-teman Walhi, satu kalimat saja, apa sih yang terjadi? Berhasil atau gagal? Iya, upaya pemulihan gambut oleh konsesi itu yang kita temukan di lapangan nggak patuh. Oke, tahan sampai di situ. Tahan sampai nggak patuh. Pastinya ketika saya menggunakan kata berhasil dan gagal dan tidak patuh, apakah dia masuk ke dalam kategori gagal? Iya, kalau kemudian sudah patuh, tidak patuh, maka kemudian berpotensi untuk sampai ke gagal kan. Ya, kalau kemudian dilakukan seturut dengan apa yang dimandatkan regulasi, setidaknya namanya usaha kan. Nah, tapi memang berangkat dari pengalaman pemantauan awal kan kita pernah lakukan di tahun 2019 ya. Ada 12 konsesi pada saat itu di Ketapang yang kita pantau, dan memang kesimpulan kita memang menyimpulkan bahwa konsesi tidak patuh dalam melakukan upaya pemulihan kerusakan gambut yang ada dalam wilayah konsesinya dan menjadi tanggung jawab pemilik usaha. Sebaliknya kemudian kan di dalam aturan itu misalnya ketika konsesi itu tidak menjalankan upaya pemulihan, mestinya pemerintah daerah itu dia bisa menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan setelah ditetapkan selama 30 hari kerusakan gambut tadi, dengan pembiayaan itu dibebankan kepada penanggung jawab usaha. Oke. Objek pantauan sendiri ini seperti apa sih Bang Adam?
Nah, kalau kembali ke yang 2019 itu lebih ke ngelihat ya soal bagaimana sebetulnya sekat kanal misalnya ya. Lalu selain sekat kanal juga area kebakaran. Nah, sekat kanal, area kebakaran, lalu juga bukaannya di mana? Di kawasan hutan dan tidak kawasan hutan misalnya. Nah, ada 3 lokasi ini objek yang dipantau pada saat itu, dan misalnya ada praktik pembukaan di kawasan. Lalu ada eks kebakaran di wilayah konsesi yang kemudian tidak dihijaukan, dipulihkan. Nah, lalu termasuk juga dalam konteks sekat kanalnya. Nah, di tahun 2022 ini di April misalnya Walhi ya melakukan pemantauan melalui tim pemantau itu melakukan pemantauan di 5 KHG ya, Kesatuan Hidrologis Gambut, yang dia tersebar ada di 6 konsesi ya, dan 6 konsesi, dan di non konsesi itu ada di 9 desa setidaknya yang tersebar di 2 kabupaten yang disebutkan Gayo tadi. Ketapang dan Kayong Utara. Dan sebetulnya untuk yang pemantauan kedua ini lebih fokus pada ingin mengidentifikasi sebetulnya infrastruktur pembasahan gambut ya yang ada di lokasi yang sebelumnya diidentifikasi. Lalu kita juga ingin mengetahui bagaimana sebetulnya efektivitas begitu ya IPG khususnya sekat kanal yang ada di lokasi baik di konsesi maupun tidak misalnya. Karena yang kan paling kalau krusialnya apa yang ditemukan, Bang? Kenapa? Yang paling krusialnya apa? Ya, hal yang krusial sebetulnya kalau kita lihat misalnya ya dari 231 titik ya yang didatangi kanal gitu, ada 171 itu di konsesi ya, ada 173 di konsesi dan 71 itu yang ditemukan. Ya, sisanya enggak. Lalu kemudian di 95 titik di non konsesi misalnya kita juga menemukan sekat kanal yang beragam ya. Di konsesi banyak juga kerusakan yang memang menurut kita harusnya menjadi perhatian untuk dipulihkan. Baik, seperti biasa Bung Adam datang di Ruai TV membawa catatan-catatan yang membuat orang tahan nafas ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi saudara. Tetap bersama kami Spesial Dialog dengan tema upaya pemulihan gambut masih jauh panggang dari api akan segera kembali.